Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dari saya khususnya kepada sahabat Ambiar dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan umur panjang, kesehatan jasmani rohani, juga nikmat Islam dan iman. Pada kesempatan pagi hari ini akan saya sampaikan tema yaitu pengaruh ibadah Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam wa akramana bihilafatihi min jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Di dalam kitab suci Al-Quran, segala perintah dan larangan-larangan Allah itu tentu mempunyai maksud dan tujuan serta hikmahnya. Perintah-perintah yang harus kita laksanakan mengandung pengaruh yang positif. Begitu juga larangan-larangan Allah yang berpengaruh negatif bila kita melaksanakannya. Nah, ibadah Ramadan yang kita tunaikan dari tahun ke tahun memberikan pengaruh yang positif, baik terhadap diri kita maupun juga masyarakat. Dari sekian banyak pengaruh positif yang kita ketahui dari ibadah Ramadan, sekurang-kurangnya ada dua pengaruh penting yang perlu kita ketahui. Nah, hari ini saya akan membahas dua pengaruh penting positif itu dalam pengaruh ibadah Ramadan. Dua pengaruh positif yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu membentuk pribadi yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena ibadah puasa Ramadan hanya kita dengan Allah yang mengetahuinya. Meskipun kita bisa saja minum atau makan di siang hari di bulan Ramadan tanpa diketahui oleh orang lain, tapi kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak melakukannya. Nah, terbentuknya pribadi yang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan pondasi yang sangat penting. Karena seorang muslim tidak akan berani menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hanya seorang diri atau tidak ada orang yang mengetahuinya. Perlu sahabat Ambiar ketahui, di dalam Al-Quran terdapat firman Allah yang merupakan ayat-ayat yang menjadi rangkaian dengan ayat yang dekat dengan bulan Ramadan, yaitu firman Allah yang menegaskan bahwa Allah itu sangat dekat dengan manusia apabila manusia itu sendiri berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul azim. Sebenarnya sahabat Ambiar, seluruh ibadah yang kita lakukan
dalam Islam mendidik manusia untuk selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat misalnya, kita tidak berani melakukan salat kalau tidak berwudu dahulu. Karena Allah telah menetapkan bahwa salat tidak sah kalau kita tidak berwudu. Contohnya lagi ketika melaksanakan ibadah haji. Para jamaah haji ketika melakukan tawaf, tidak ada yang menghitung jumlah tawaf. Yang 7 kali itu, meskipun tidak ada petugas yang menghitungnya. Tapi jamaah haji tetap melaksanakan tawaf 7 kali. Begitu juga ketika di Padang Arafah, para jamaah haji itu datang untuk melakukan wukuf. Tidak ada petugas yang mengabsen. Apakah si fulan hadir atau si B tidak hadir, tidak ada petugas yang mengabsen. Tapi para jamaah haji itu merasa Allah itu mengawasi mereka. Begitulah seterusnya ibadah-ibadah yang lain. Allah mendidik kita manusia untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Seperti halnya ibadah puasa yang memerlukan frekuensi yang lebih lama, yaitu 1 bulan penuh. Dengan demikian, sesudah kita berpuasa dan beribadah Ramadan lainnya, semestinya terbentuk kepribadian kita menjadi manusia yang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di tahun ini dapat melaksanakan ibadah puasa, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah pesan-pesan Ramadan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.